A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan berbincang belajar bersama berkenaan dengan surah yang setiap hari kita membacanya. Minimal kita membacanya di dalam sholat, yakni Ummul Quran. Apa itu? Surat apa? Surat Al-Fatihah, yang disebut dengan induk dari Al-Quran. Dari seluruh 30 juz ini, Al-Quran ini intinya induknya ada, itu ibu dari Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-Fatihah. Oke, kita mencoba belajar, karena ketika kita mempelajari, mentadaburi Al-Quran, itu akan banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Nah, kita beranjak ke ayat pertama. Ayat pertama yakni basmalah yang sering kita dawamkan, yang sering kita amalkan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat pertama, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau kita lihat ayat yang pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kita lanjutin, Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita lihat di ayat pertama dalam surat Al-Fatihah ini, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Diawal dengan Bismillah. Kemudian ada dari sekian nama-nama Allah, dari asma-asma Allah itu ada dua yang dicantumkan dalam ayat ini, yakni Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini punya makna besar. Kenapa dicantumkan Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Allah? Kenapa tidak sifat-sifat yang lain? Ini ada pengkhususan pada surat pada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Oke, kita mungkin tidak akan terlalu mendalam tentang berbicara tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, tapi yang perlu kita ketahui, yang perlu kita lakukan adalah kita mengamalkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, atau kita mengamalkan ayat pertama ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita setiap hari sebelum melakukan segala aktivitas yang kita lakukan, kita awali dengan ayat pertama ini, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berangkat ke sekolah, sebelum kita berangkat kerja, sebelum kita beraktivitas mungkin di rumah, di dapurnya, atau aktivitas apapun yang kita lakukan, masuk ke kamar mandi, keluar rumah, naik kendaraan, kita awali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim dalam kehidupan kita sehari-hari, ini akan memberikan keberkahan di dalam aktivitas yang kita lakukan. Akan mendapatkan keberkahan dalam ucapan yang kita ucapkan yang diawali dengan Bismillah. Akan memberikan keberkahan dalam langkah demi langkah yang kita lakukan yang diawali dengan Bismillah. Nah, jadi setiap aktivitas yang kita lakukan, kita berusaha untuk mengawalinya dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena sesuatu perbuatan yang tidak diawali dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ini amal yang dilakukan itu akan terputus. Dalam artian kalau seandainya kita baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum aktivitas, itu amal yang kita lakukan itu akan mengandung ibadah dan akan menjadi amal baik kita yang akan memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. Dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita di sini memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca basmalah ini, ayat pertama ini, maka segala urusan akan Allah selesaikan. Kemudian dan akan diberkahi setiap keadaannya ketika kita membaca basmalah di surat Al-Fatihah ini. Kita lanjut ke ayat kedua. Ya, ini
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu pujian. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam. Nah, ketika kita membaca basmalah, kemudian ayat kedua kita membaca alhamdulillah, juga ini kalau kita dalam keseharian kita mungkin sering mendengar segala sesuatu yang kita awali dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Nah, ini kalau kita dawamkan setiap hari dalam aktivitas kita sehari-hari, kita sebelum makan basmalah, kemudian setelah selesai kita ucapkan hamdalah, kita berangkat naik kendaraan kita awal dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian setelah selesai, setelah nyampai kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini akan memberikan keberkahan dalam segala aktivitas yang kita lakukan ketika kita mengamalkan ini. Dan amal yang kita lakukan itu, pekerjaan yang kita lakukan itu, meskipun hal yang kecil, ketika diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah, itu akan memberikan keberkahan dan akan menjadi bekal kita, dan akan memberatkan timbangan kita nanti di hari kiamat. Nah, kemudian ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berarti kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kita harus sadari, semua nikmat, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengucapkan hamdalah, kita mengakui bahwa segala sesuatunya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berbicara seperti ini, kita bisa menghembuskan napas seperti ini, kita bisa melihat seperti ini, kita bisa mendengar, kita bisa memegang, dan segala yang kita rasakan. Kemudian kita coba renungkan semua itu, maka semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan harus dikembalikan kepadanya. Ya, ini dengan kita bersyukur kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita membaca ayat kedua dari surat Al-Fatihah, maka Allah akan menambah nikmat karena kita bersyukur. Kalau kita lihat di surat yang lain, la in a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di sini kita lihat la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau seandainya kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Nah, ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah akan itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Nah, itu Allah akan tambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah akan tambah nikmat itu. Menambahnya bukan hanya di dunia, pasti di akhirat akan menambah kenikmatan di dunia dan juga kenikmatan nanti di akhirat, dan akan menghindarinya dari siksa di akhirat nanti, menghindari dari siksa. Nah, kita lanjut ayat ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini diulangi lagi. Di ayat pertama udah ada Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, diulangi lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Luar biasa sekali ini sifat Rahman dan Rahim, dan mudah-mudahan kita berharap kita dalam membaca surat Al-Fatihah ini dan mungkin surat-surat yang lainnya, kita mencoba mengamalkannya. Mengamalkan tidak hanya sekedar membaca, tetapi mengamalkan dalam perbuatan kita. Bagaimana caranya mengamalkan dalam perbuatan kita? Ar-Rahman, maha kasih, Ar-Rahim, maha sayang, kasih dan sayang. Kita coba sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kita mencoba mengaplikasikannya dalam diri kita, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita berusaha sifat Rahman dan sifat Rahim itu supaya ada dalam diri kita. Caranya seperti apa? Caranya kita harus membiasakan, latihan terus menerus, kita latihan untuk memiliki sifat Rahman dan Rahim. Ketika kita latihan setiap hari memiliki sifat Ar-Rahman, pengasih, kita mengasihi apa yang kita miliki. Nah, ilmu pengetahuan, kalau punya harta dengan harta atau apapun bentuk bentuk dengan Rahman itu, bentuk Rahman, kita kasihkan kepada siapapun, karena Ar-Rahman ini Allah memberikan sifat Rahman ini tidak hanya kepada kita sebagai muslim saja, tapi Rahman ini seluruh makhluknya Allah memberikannya. Ar-Rahman
kasih sayang Allah ini kepada seluruh makhluknya. Mau dia beriman atau tidak beriman, Allah berikan sifat Rahman ini. Kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Semuanya mendapatkan Rahman Allah. Semuanya dikasihi oleh Allah, tidak ada yang tidak. Saya lihat makhluk-makhluknya semua memiliki rezeki masing-masing. Tidak ada yang tidak memiliki rezeki, semua yang memiliki rezekinya masing-masing. Siapa yang memberi? Allah. Meskipun dia tidak beriman, tetapi Allah memberikan rezeki baginya. Oke, itu sifat Rahman. Kalau sifat Rahim memang Maha Penyayang, ini memang dikhususkan untuk orang-orang mukmin nanti di akhirat, nanti. Nah, jadi dengan kita membaca dari surat ayat ketiga ini, ya, kita harus ketahui bahwa semua ciptaan ini berasal dasarnya adalah kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim dalam surat Al-Fatihah, maka Allah akan menambah rahmat dan kasih sayangnya dan akan menghindari kita dari petaka. Ketika kita membaca ayat ketiga dari surat Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah akan tambah rahmat bagi kita, akan ditambah rahmatnya, dan juga kasih dan sayangnya akan ditambah dan akan menghindari kita akan terhindar dari petaka. Kita lihat ayat selanjutnya. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan, atau pemilik hari pembalasan. Ketika kita membaca ayat keempat dari Maliki yaumiddin, ini kita berarti kita meyakini akan adanya hari pembalasan. Kita meyakini adanya hari kiamat. Ketika kita membaca Maliki yaumiddin, kita yakin akan adanya hari pembalasan. Kita yakin apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu akan ada balasannya. Sekecil apapun, sebesar apapun yang kita lakukan, itu pasti akan ada balasannya di hari kiamat. Tidak ada sekecil apapun yang tidak ada balasannya. Semuanya nanti di hari kiamat akan ada balasannya. Malik yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Dengan kita membaca Malik yaumiddin dalam surat Al-Fatihah, maka akan dimudahkan hisabnya. Hisab nanti di hari kiamat, salah satu nama hari kiamat adalah Yaumul Hisab. Hisabnya akan dimudahkan dan akan diterima amal baiknya, dan juga akan diringankan timbangan keburukannya. Timbangan keburukannya akan ringan. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah sampai ke ayat keempat ini, nah, Allah akan memudahkan hisab kita, kemudian Allah akan menerima amal baik kita, dan juga Allah akan meringankan timbangan amal buruk yang kita lakukan. Nah, dengan kita membaca Maliki yaumiddin, luar biasa kalau kita membaca surat Al-Fatihah, manfaatnya luar biasa besarnya. Oke, selanjutnya ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Di sini ayat ke-5 ini sebuah pemasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kalau kita lihat pengertian Islam, ya, ini artinya salah satu dari pengertian dari Islam menurut bahasa itu menyerahkan diri. Kita menyerahkan diri kita. Di ayat ke-5 ini ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya kita serahkan hanya kepada Allah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, dari ayat ini berkenaan dengan tauhid, ya. Ayat ke-5 ini berkenaan dengan tauhid. Ketika kita membaca ini, kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita akan memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oke, karena dengan kita pasrah kepada Allah SWT, maka kita hanya kepada Allah saja kita meminta pertolongan. Nah, dengan kita membaca ayat kelima dari surat Al-Fatihah ini, maka akan diberi pahala yang sangat besar, sehingga orang lain iri karena orang yang tidak beribadah itu akan iri terhadap orang yang beribadah. Orang yang membaca ayat kelima ini, maka orang-orang yang tidak mampu membaca ini, dalam artian tidak diberikan taufik untuk membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang tidak beribadah seperti yang mengamalkan surat Al-Fatihah ini ayat kelima, maka mereka akan iri terhadap orang-orang yang mengamalkan surat Al-Fatihah ini ayat kelima, akan iri, kenapa aku dulu tidak seperti mereka. Di hari kiamat akan iri terhadap amal yang kita lakukan, karena begitu besarnya pahala yang didapatkan. Ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, ihdina, tunjukkan kami, sirata, jalan, mustaqim, lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di dalam ayat ke-6 ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan, kita sebagai manusia membutuhkan akan petunjuk. Kita butuh akan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam surat Al-Fatihah ini dan ayat ke-6 kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan jalan yang lurus. Nah, ini permohonan. Kemudian dengan kita mengamalkan ayat ini, ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, maka kita akan dilindungi dan ditolong serta dipenuhi kebutuhan kita. Ketika kita sampai di ayat ke ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah di sini. Maka ketika kita sampai di sini, Allah akan melindungi kita. Kita akan dilindungi dan akan ditolong serta akan dipenuhi kebutuhan kita. Ayat terakhir, sirata, jalan ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dengan kita membaca ini juga doa kelanjutan dari ayat ke-6. Ayat ke-7 adalah kelanjutannya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita lihat ayat ke-7 ini, di sini ada jalan yang lurus dan dihindari jalan yang dan kita di sini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan jalan yang lurus dan juga dihindari jalan yang menyesatkan. Dengan kita mengamalkan ayat ke-7 dari surat Al-Fatihah, ketika kita membaca sampai di sini, suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka yang diminta ini akan diijabah. Permohonan yang kita lakukan itu akan diijabah, kita akan diamankan dari mara bahaya. Ketika kita mengamalkan sampai di sini, kita akan mendapatkan ijabah dari doa-doa yang kita lakukan, yang kita minta, kemudian akan diamankan dari mara bahaya yang ada. Allah akan jaga kita sehingga kita aman dari mara bahaya. Nah, ini singkat berkenaan dengan surat Al-Fatihah. Sebelum Al-Fakir akhiri, Al-Fakir ingin sedikit cerita. Ketika saya sakit dulu, saya coba minta ke orang tua, ke ibu, Bu, tolong bacakan surat Al-Fatihah di atas gelas. Saya kasihkan ini gelasnya, kemudian
diambil gelas yang berisi air itu dan dibacakan Al-Fatihah. Nah, dibacakan Al-Fatihah. Setelah dibacakan, setelah selesai, saya ambil lagi dan kemudian saya minum. Tidak lama dari saya meminum itu alhamdulillah sakitnya itu mulai mereda dan perubahan drastis. Yang tadinya sakit lumayan parah, yang tidak lama dari setelah minum air yang dibacakan oleh ibu, dari surat Al-Fatihah yang dibacakan, itu sakitnya langsung sembuh. Dalam beberapa hari itu langsung sembuh. Yang orang-orang, kamu udah sembuh? Udah gitu. Itu salah satu keberkahan dari surat Al-Fatihah, dapat menyembuhkan. Itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.